Memiliki seorang anak memanglah sebuah anugerah pun suatu rezeki bagi kedua orang tua yang menginginkannya. Namun, bagaimana jika ternyata tak semua anak akan menjadi anugerah bagi seluruh orang tua? Kalian wajib menonton film berjudul Joshua yang satu ini. Menceritakan tentang sebuah keluarga cemara yang sangat harmonis. Mereka memiliki seorang anak berusia 9 tahun yang tergolong cukup aneh karena dirinya yang berpakaian kolot, tak pernah menunjukkan ekspresi dan tak pernah tersenyum sama sekali. Meskipun begitu, ia sangat pintar dan ahli dalam bermain piano. Selang beberapa tahun, kedua orang tuanya melahirkan seorang bayi putri yang otomatis menjadi adiknya. Semenjak kelahiran dari adiknya, anak ini merasa kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya yang menyebabkan tingkah perilakunya menjadi aneh dan menyeramkan. Dimulai dari dirinya yang membunuh anjing kesayangan serta berbagai kengerian lain yang mulai ia tunjukkan kepada kedua orang tuanya. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang anak lelaki yang memiliki nama Joshua. Saat itu ia sedang bermain sepak bola bersama teman seusianya di lapangan. Tentu dengan ditemani oleh ayahnya yaitu Brad. Tetapi ketika Joshua sedang asyik bermain di sepak bola, ayahnya tiba-tiba mendapat telepon jika anak mereka yang kedua baru saja lahir di rumah sakit. Lantas Brad dengan segera menarik Joshua dari lapangan untuk ikut bersamanya. Saking terlalu senangnya seorang Brad, ia bahkan lupa menarik Joshua yang saat itu tertinggal di tepi jalan. Hingga akhirnya Joshua pergi sendiri menuju rumah sakit. Di sana ia melihat kedua orang tuanya yang menyambut kedatangan adiknya yang baru saja lahir ke dunia ini. Lalu Joshua bertanya seberapa sakit yang ibunya alami. Ibunya yang bernama Abby itu hanya menjawab sedikit saja. Setelah lahirnya adik dari Joshua, semua keluarga berkumpul. Terdapat Ned, paman dari Joshua yang mengajarkan dirinya bagaimana cara bermain piano dengan baik, serta ada pula Hazel, mertua dari Abby. Ketika semua orang tengah sibuk melihat si buah hati yang sangat lucu, Joshua masih asik dengan jemari-jemarinya yang perlahan ia sentuhkan kepada tuts piano. Namun ternyata apa yang Joshua lakukan membuat ibunya terganggu karena ia ingin mengistirahatkan adiknya terlebih dahulu. Hingga akhirnya Joshua mengalah. Ia berhenti bermain piano dan ternyata keluarganya justru bernyanyi ria dengan lantunan piano yang dimainkan oleh Ned. Disinilah Joshua mulai merasa adanya ketidakadilan pembagian kasih sayang antara dirinya dengan sisternya yang baru saja lahir. Pada malam hari pun sama, kedua orang tuanya tetap memperhatikan adik kecilnya yang saat itu masih rewel membutuhkan kasih sayang. Ketika Joshua hendak sekolah keesokan harinya, ayahnya sibuk dengan teleponnya. Ia sama sekali tak pernah diajak bicara, bahkan ia ditinggalkan tak diantar hingga masuk ke dalam sekolah seperti sedia kala. Joshua kini menjadi seorang anak yang pendiam. Ia tak mengerjakan tugasnya sama sekali di saat teman-temannya sedang sibuk. Tetapi Joshua sangat suka ketika kelasnya menonton tentang bagaimana cara mumi diawetkan. Dan setelah itu, Joshua lebih tertarik membaca buku daripada harus berolahraga. Seusai semua anggota keluarga pulang ke rumah, Joshua masih tetap diasingkan dikarenakan kedua orang tuanya selalu fokus kepada anak kedua mereka. Bahkan saat sesi makan malam, Joshua tak diajak berbicara sama sekali. Justru dirinya lah yang membuka percakapan dengan memberitahu jika hari ini ada manusia yang baru saja tewas di apartemen mereka. Tak hanya di apartemen, tapi di seluruh dunia. Apabila mereka menggali tanah, mereka pasti akan menemukan tulang. Karena dinilai perkataan dari Joshua tak jelas, mereka memintanya untuk menceritakan hal lain. Dan inilah yang Joshua tanyakan kepada kedua orang tuanya. Ia bertanya, apakah ketika dirinya masih kecil, ia membuat kedua orang tuanya bahagia? Tentu Abby dan Brad menjawab bahwa mereka sangat senang membesarkan Joshua hingga sebesar sekarang. Karena penasaran dengan apa yang orang tuanya katakan, di tengah malam Joshua mengambil salah satu rekaman ketika ia masih kecil. Dan ternyata ibunya tak senang sama sekali. Justru Abby tak bisa mengontrol emosinya, selalu marah dan bersedih dikarenakan Joshua kecil yang selalu menangis. Hingga kebohongan pun mulai terungkap di sini. Esok hari adalah hari di mana pementasan dimulai. Para orang tua murid berkumpul untuk menyaksikan anak-anak mereka menampilkan aksi mereka dalam bermain musik.
Ketika Joshua tampil, ia memainkan piano dengan sangat baik. Semua orang tersentuh dengan permainan jemarinya. Tetapi perlahan permainan piano Joshua mulai berubah. Ia memainkan lagu tak beraturan dan semakin cepat. Hingga akhirnya tiba-tiba Joshua tak sadarkan diri tergeletak begitu saja. Ketika di tengah perjalanan, Ned selaku paman dari Joshua memberitahu jika itu adalah hal yang wajar karena Joshua baru pertama kali menaiki panggung. Di tengah malam, alat pendeteksi suara kembali menyala. Ternyata sang buah hati kecil mereka menangis yang membuat Abby dan Brad terbangun. Kemudian mereka memeriksanya. Sembari marah, Abby meminta kepada Brad untuk segera pergi keluar. Di saat itulah Brad dikejutkan oleh kehadiran dari Joshua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Setelah kejadian ini, Abby mulai mengalami baby blues. Ia tak bisa mengontrol emosinya dan selalu kesal setiap anaknya menangis atau rewel. Ia bahkan meminta bantuan kepada Brad untuk ikut mengasuhnya. Keesokan harinya, karena tak kuat mendengar suara tangis anaknya, Abby menelepon Brad untuk segera pulang. Ia ingin Brad kembali mengasuh anak mereka. Padahal saat itu Brad sedang bekerja. Tetapi dengan penuh kasih sayang, ia menggendong anaknya dan mencoba kembali menidurkannya. Saat anak gadisnya telah tertidur, Brad menyempatkan diri menemui Joshua yang saat itu sedang menggunting boneka miliknya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sedang mencoba untuk membalsem boneka tersebut seperti apa yang orang-orang Mesir lakukan pada mayat Fir'aun. Baby blues yang Abby rasakan berimpact pada semua orang, termasuk kepada Brad yang saat itu mencoba untuk menggoda Abby agar mau melakukan hubungan badan dengannya. Namun dengan situasinya yang kacau, Abby menolak dan ia mengaku belum bisa melakukan hal itu. Akhirnya dengan terpaksa Brad hanya bisa membaca komik. Keesokan harinya kekacauan semakin terjadi. Brad tak bisa fokus dengan pekerjaannya, sementara Abby semakin sering menangis dan mengeluh karena ia merasa lelah sebagai seorang ibu yang memiliki 2 anak. Beruntung Ned sebagai sang adik siap siaga dalam mendengar setiap keluhan dari kakaknya. Ketika Abby sedang mengeluh, Joshua tiba-tiba meminta izin untuk keluar sejenak karena ia memiliki cukup banyak mainan yang bisa ia berikan kepada orang-orang. Dan Abby mengizinkan Joshua untuk pergi, tetapi ia tak diperbolehkan pergi lama-lama. Sementara itu, Brad yang penasaran dengan tingkah laku Joshua akhirnya menghampiri sekolahnya dan bertanya kepada gurunya terkait bagaimana perilaku Joshua saat ia berada di kelas. Menurut pengakuan gurunya, Joshua cukup baik, meskipun ia sering melamun seperti sedang memikirkan sesuatu. Di satu sisi, Abby yang tak bisa tertidur dikarenakan anaknya terus menangis karena stres, ia mencoba menyelesaikan semua permasalahannya dengan mencari minuman alkohol. Tetapi ia tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Joshua yang membuat dirinya tak sengaja memecahkan gelas yang sedang ia pegang. Hal itu menyebabkan kaki dari Abby tertusuk pecahan kaca. Disinilah keanehan terjadi ketika Abby justru menikmati rasa sakit itu. Ia mengoleskan darahnya sendiri ke area kaki miliknya. Keesokan hari, Abby pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Lalu ia harus mengenakan penopang dikarenakan kakinya sulit untuk berpijak dan akan terasa sangat sakit. Sebagai ayah yang baik, Brad mencoba untuk menemani Abby yang saat itu sedang memompa ASI-nya meskipun sedang dalam kondisi sakit. Brad menyemangati Abby yang merasa kelelahan karena setiap hari ia harus memompa ASI-nya dan khawatir jika dirinya tak akan bisa lagi menyusui. Ketika Brad dan Abby sedang berbincang, Joshua tiba-tiba mendatangi mereka dan meminta izin untuk mengajak anjing mereka berjalan-jalan. Tentu saja kedua orang tuanya memberi izin asalkan ia tak mengajaknya jalan terlalu jauh. Karena Brad tak bisa menyalurkan hasratnya, saat ia bekerja, Brad mulai iseng mencari informasi di Google mengenai para wanita seksi. Tetapi rekannya tiba-tiba datang yang membuat fokus dari Brad buyar hingga akhirnya ia memutuskan untuk berolahraga. Meskipun berolahraga, fokus dari Brad tetap tak bisa kembali. Terlebih ia mendapat telepon dari istrinya yang memberitahu jika anjing mereka tewas. Dengan segera Brad berlari kembali ke rumah dan saat ia tiba di sana, anjing miliknya telah tergeletak tak bernyawa di dapur. Melihat ayahnya yang bersedih, Joshua mencoba untuk ikut bersimpati. Lalu ia mengadu kepada neneknya karena ayahnya menuduh ialah biang dari kematian anjing kesayangannya. Hazel meminta kepada Brad untuk tak melakukan hal itu karena ia yakin Joshua takkan membunuh anjingnya sendiri. Keesokan harinya, Joshua dibawa oleh neneknya ke gereja. Sementara Abby yang sendirian di rumah kembali mengalami halusinasi. Ia menelpon Brad jika dirinya melihat banyak sekali kotoran di atap langit kamar dan berbagai macam benda asing lainnya. Karena khawatir, Brad dengan cepat kembali ke rumah dan mencoba untuk menenangkan istrinya.
Ternyata Abby memang mengalami skizofrenia. Meskipun itu 17 tahun yang lalu, namun kali ini ia mengalaminya kembali. Saat itu Abby tiba-tiba mencium Brad dan mendapat balasan yang setimpal darinya hingga terjadilah hubungan badan ketika Joshua, anak mereka, sedang dibawa oleh neneknya ke gereja. Seusai pulang dari gereja, Hazel kembali membawa Joshua pulang. Lalu ia menceritakan tentang Joshua yang telah mendapat hidayah untuk menjadi seorang Kristiani. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ibunya yang menganut Yahudi, sehingga ia marah, tak bisa mengontrol emosinya dan menegaskan jika Joshua tak diperbolehkan memeluk agama Kristen. Hazel mencoba berbincang bersama anaknya sendiri. Ia meminta kepada Brad untuk lebih tegas karena mereka telah cukup berumah tangga dan mereka bukan tinggal di sebuah rumah, melainkan di suatu apartemen. Brad mengerti dan meminta maaf. Ia akan mencoba mendiskusikannya lain kali. Lalu ia menghampiri Joshua yang sedang membaca Bible dan menyuruh Joshua untuk berjalan-jalan sejenak. Ketika sedang terdiam di taman, Joshua dihampiri oleh seorang tunawisma yang meminta tolong kepadanya. Namun tanggapan Joshua justru kasar karena ia akan memberikannya $5 apabila dirinya bisa melemparkan batu ke wajahnya. Malam itu Brad bekerja lembur hingga malam hari sehingga dirinya tak bisa pulang cepat. Karena bosan setelah menidurkan anaknya, Abby mau menerima tawaran dari Joshua yang mengajaknya bermain petak umpet. Abby menutup matanya sembari menghitung angka di saat Joshua sedang mencari tempat persembunyian. Tetapi setelah sekian lama, Abby tak kunjung menemukan keberadaan dari Joshua. Dari tempat ke tempat, Joshua tiba-tiba menghilang. Tak hanya itu, Lily anaknya pun menghilang dari keranjang bayinya yang membuat Abby semakin ketakutan karena ia khawatir Joshua akan melakukan suatu hal yang buruk kepadanya. Kemudian ia mencoba untuk mencari keberadaan Lily ke atap apartemen mereka dan ternyata hasilnya masih nihil. Hingga akhirnya ia menelpon Brad untuk segera pulang. Abby menangis, Lily tiba-tiba hilang dari keranjang bayi dan Joshua pun ikut menghilang. Kemudian Brad mencoba menenangkannya dan ternyata ketika mereka kembali ke dalam kamar, Joshua ditemukan sedang menenangkan adiknya sendiri. Namun tetap saja Abby yang terlanjur emosi menyalahkan semua ini kepada Joshua. Karena semakin khawatir dengan kondisi dari Abby dan Joshua yang semakin bertingkah, membuat Brad harus mengambil keputusan berat, yaitu keluar dari pekerjaannya sehingga ia bisa lebih dekat dengan Abby yang semakin tak bisa terkontrol emosinya. Sementara itu, Joshua dan Lily dititipkan ke neneknya. Saat itu mereka bertiga sedang pergi ke suatu museum. Hazel menjelaskan dan menceritakan semua peradaban manusia kepada Joshua yang terlihat sangat menikmatinya. Ketika Brad sedang menonton rekaman-rekaman kamera yang ia miliki, disinilah semua keburukan mulai terungkap. Dimulai dari anjingnya yang ternyata diracun oleh Joshua, anaknya sendiri, dan juga ia mulai mengetahui mengapa setiap malam Lily selalu menangis, karena ternyata selalu dijahili oleh Joshua. Berkat rekaman tersebut, Brad khawatir dengan segera menghampiri Joshua dan Hazel yang saat itu sedang berada di museum. Saat di museum, Hazel meminta kepada Joshua untuk menjaga adiknya sebentar karena ia memiliki urusan sejenak, dan Joshua hanya menganggukkan kepalanya. Tetapi ternyata saat itu Joshua justru hendak mencelakai adiknya sendiri dengan cara mendorongnya ke bawah tangga. Beruntung saat itu Hazel telah terlebih dahulu mengetahui keberadaannya dan langsung segera memisahkan Joshua dengan Lily. Tak lama kemudian Brad pun datang. Ketika Brad sedang menggendong Lily, ia melihat pemandangan yang sangat mencengangkan ketika Hazel didorong oleh Joshua dari atas ke bawah hingga ia tewas. Disinilah Brad semakin membuat batasan dengan Joshua. Ia membuat kunci khusus di kamar agar Joshua tak bisa masuk sembarangan ke dalam. Karena ingin tahu secara pasti apa yang Joshua alami, Brad dengan sengaja memanggil psikiater untuk memeriksanya. Tetapi ternyata Joshua pintar. Ia menggambarkan sebuah lukisan bagaimana ayahnya menyiksa dirinya sangat kejam. Dan psikiater tersebut justru percaya dengan Joshua, sehingga ia memarahinya karena telah berperilaku seperti itu. Kini Brad semakin stres. Ketika Joshua hendak sekolah, ia diberitahu bahwa dirinya akan dipindahkan ke luar negeri. Dan pada malam harinya, Joshua tiba-tiba menghilang. Ia menangis karena tak mau dipindahkan dari sini. Ia merengek dan mulai manja kepada ayahnya. Bahkan Joshua menjadi lebih menyayangi adiknya sendiri. Ia menggendongnya dan memberinya susu pada saat pagi hari. Karena Joshua telah memperlihatkan perilaku baiknya, Brad pun mengajak ia untuk pergi ke taman. Namun di sana ia justru semakin menjadi-jadi saat memperlihatkan kebandelannya dengan tak mau menuruti permintaan Brad yang menyuruhnya untuk turun di sebuah patung.
Joshua juga terus mengulangi perkataannya yang membuat Brad emosi hingga ia menyiksa anaknya sendiri di hadapan banyak orang tua. Berkat apa yang telah Brad lakukan, ia akhirnya ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Sementara Joshua hendak dipindahkan ke tempat perlindungan anak. Sebelum rumahnya disita, Joshua sempat menyanyikan lagu ciptaannya sendiri kepada Ned tentang kedua orang tuanya yang tak pernah mencintai dirinya. Dan pembahasan Joshua pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.